Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izak Marina dengan NIM 70.100.123.021. Hari ini saya akan membahas mengenai materi kromatografi gas atau yang bisa disebut dengan gas kromatografi. Gas kromatografi adalah teknik pemisahan yang dipakai saat kita ingin memisahkan dan mengukur senyawa yang bersifat mudah menguap atau volatil dan juga senyawa yang tahan panas. Metode ini jadi andalan di bidang laboratorium analitik. Dapat digunakan mulai dari bidang pangan, lingkungan, sampai industri farmasi. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang berbasis perbedaan distribusi antara analit fase gerak atau gas pembawa dan fase diam yang berupa padat atau cair dalam kolom. Dapat digunakan untuk senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap, termal stabil, dan relatif nonpolar. Dapat digunakan dalam bidang farmasi, kimia analitik, pangan, dan lingkungan forensik. Sistem peralatan gas kromatografi. Yang pertama ada gas pembawa sebagai pengatur aliran atau tekanan. Yang kedua ada injektor, tempat sampel masuk dan diuapkan. Yang ketiga ada kolom di dalam oven yang suhunya dapat dikontrol. Yang keempat ada detektor yang mengubah keberadaan senyawa menjadi sinyal listrik. Yang kelima ada komputer yang mengatur instrumen, merekam, dan mengolah data. Terdapat beberapa jenis injeksi sampel. Yang pertama ada split injection. Ini digunakan untuk menginjeksi sampel dengan konsentrasi tinggi. Yang kedua ada splitless injection, digunakan untuk menginjeksi sampel dengan konsentrasi rendah. Sampel diuapkan ke dalam chamber panas, kemudian terbawa oleh gas ke dalam kolom. Selanjutnya ada kolom dan fase diam. Terdapat beberapa jenis kolom yang umum digunakan. Yang pertama ada kolom pack yang berisi partikel padat dilapisi dengan cairan. Selanjutnya ada kolom kapiler, berbentuk tabung kapiler dilapisi dengan fase diam. Fase diam menentukan selektivitas pemisahan. Sedangkan oven mengatur suhu kolom. Program oven terdiri dari isothermal, yaitu untuk campuran sederhana dan gradien suhu. Untuk campuran dengan beragam volatilitas, mulai dingin agar puncak awal tajam, lalu naik bertahap untuk mengeluarkan komponen yang berat. Selanjutnya ada detektor. Terdapat beberapa jenis detektor yang umum digunakan. Yang pertama ada FID atau Flame Ionization Detector. Ini digunakan untuk senyawa organik, bersifat sensitif, rentang linear luas, tapi destruktif. Yang kedua ada Thermal Conductivity Detector, bersifat universal, non-destruktif, tapi kurang sensitif, bagus untuk gas anorganik. Yang ketiga ada Electron Capture Detector, super sensitif untuk senyawa yang berhalogen, contohnya pestisida. Pemilihan detektor dilakukan sesuai dengan target analit dan batas deteksi yang kita butuhkan. Selanjutnya ada komputer. Komputer digunakan untuk mengendalikan instrumen seperti injeksi, suhu, dan laju alir. Dapat juga digunakan untuk merekam dan mengolah data kromatogram. Parameter komputer terdiri dari waktu retensi, luas puncak, dan kuantifikasi. Derivatisasi pada gas kromatografi digunakan untuk membuat senyawa lebih bersifat volatil, meningkatkan stabilitas termal, dan memperbaiki deteksi dan resolusi. Terdapat beberapa jenis derivatisasi. Yang pertama ada esterifikasi, yang kedua ada asilasi, yang ketiga ada alkilasi, yang keempat ada sililasi, yang kelima ada kondensasi, yang keenam ada siklisasi. Terdapat beberapa pengembangan gas kromatografi. Yang pertama ada fast kromatografi. Kolomnya pendek dan kecil, dapat digunakan untuk analisis cepat. Yang kedua ada multidimensional gas kromatografi. Dua kolom yang berbeda dan dengan resolusi yang tinggi. Selanjutnya ada gas kromatografi mass spectrometry. Digunakan untuk memisahkan senyawa yang sangat kuat untuk analisis kualitatif dan kuantitatif.
Terdapat beberapa penerapan gas kromatografi dalam bidang farmasi. Yang pertama dapat digunakan untuk analisis kemurnian obat. Yang kedua dapat digunakan untuk mengidentifikasi metabolit dalam darah atau urin. Dapat juga digunakan untuk analisis residu pelarut pada sediaan farmasi. Dapat juga digunakan untuk stabilitas obat. Kesimpulannya, gas kromatografi dapat digunakan untuk pemisahan berdasarkan polaritas dan interaksi fase diam. Instrumennya terdiri dari gas pembawa, injektor, kolom, detektor, dan komputer. Derivatisasi dalam kromatografi digunakan untuk memperluas aplikasi gas kromatografi. Pengembangan gas kromatografi terdiri dari fast gas kromatografi dan multidimensional gas kromatografi, serta gas kromatografi mass spectrometry. Aplikasi ini penting digunakan dalam bidang farmasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.